Halo guys, apa kabarnya? Kembali lagi bersama aku di channel Aspedia. Pada video Aspedia episode 10 ini, aku akan menceritakan salah satu karakter pada anime One Piece yang bernama Nico Olpia. Dia adalah seorang arkeolog yang berasal dari Kepulauan Ohara yang mempelajari Poneglyph untuk mengetahui sejarah abad kekosongan. 20 tahun yang lalu, dia berumur 33 tahun dan dia adalah ibu dari Nico Robin. Dia memiliki nilai bounty sebesar 79 juta berry. Oh iya, sebelum aku melanjutkan ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Aspedia. Oke deh, kita lanjut. Pada awal cerita dikisahkan bahwa Olpia memiliki seorang anak bernama Robin yang sangat disayanginya dari hasil pernikahannya dengan seorang arkeolog. Setelah suaminya meninggal, ia melakukan perjalanan untuk meneliti Poneglyph bersama 33 arkeolog lainnya. Meskipun dia sangat menyayangi Robin, dia terpaksa melakukan perjalanan itu untuk memenuhi keinginan suaminya dan tugasnya sebagai ilmuwan Ohara. Kemudian meninggalkan Robin dalam perawatan saudara laki-lakinya dan istrinya. Setelah melakukan perjalanan selama 6 tahun, kapal mereka ditembaki oleh marinir. Kemudian kapten kapal marinir itu memerintahkan untuk berhenti menembak dan memeriksa kapal tersebut untuk memastikan orang yang selamat. Semua kru kapal terbunuh kecuali Olpia. Setelah itu, dia dibawa ke markas marinir untuk diinterogasi oleh Jaguar de Sol. Selama dia diinterogasi, dia bisa mengelak dan bertahan untuk merahasiakan di mana dia berasal. Setelah Sol diberi perintah untuk menghancurkan Ohara, Sol merasa muak dengan keadilan pemerintah dunia, lalu pergi ke penjara dan meminta Olpia untuk menceritakan tentang yang mereka cari. Kemudian Sol membebaskannya dan mereka melarikan diri dengan kapal angkatan laut. Olpia disuruh untuk pulang dan memperingatkan kepada para ilmuwan di Ohara tentang penyerangan Ohara. Setelah tiba di Ohara dengan kapal angkatan laut, dia pergi ke pohon Mahatahu. Dalam perjalanan dia mendengar orang-orang berbicara tentang kedatangan kapal marinir, tetapi tak ada satupun marinir yang terlihat. Setelah sampai, dia menceritakan kepada seluruh ilmuwan tentang apa yang menimpanya dan seluruh rekannya. Dan marinir telah mengetahui bahwa mereka berasal dari Ohara. Kemudian dia meminta maaf karena itu adalah kesalahannya. Tetapi para ilmuwan itu malah balik meminta maaf kepadanya dan mengatakan bahwa telah mengirimkannya ke perjalanan yang berbahaya. Mereka tahu bahwa pemerintah dunia selalu menentang mereka karena melakukan penelitian terlarang. Kemudian dia memperingatkan mereka tentang penyelidikan yang akan dilakukan pemerintah dunia. Apabila mereka terbukti meneliti Poneglyph, maka Pulau Ohara akan dihancurkan. Lalu menyuruh mereka untuk pergi, tetapi para ilmuwan itu menolaknya karena mereka harus melindungi harta karun dunia. Ketika ada yang memberitahu kedatangan pemerintah dunia, dia bergegas mengambil senjata di balik rak buku dan berpesan bahwa dia tidak ada hubungan dengan para ilmuwan. Sewaktu dia berlari menuju ke pantai untuk menghentikan pemerintah dunia, secara tidak sadar dia berpapasan dengan Robin yang sedang menuju pohon Mahatahu. Ketika di hutan, dia melihat pemimpin Sipinan, Spandin, dengan dua bawahannya. Dia menembaknya di lengan jaket, tetapi itu hanya terkena mantel saja. Kemudian dia mengintimidasinya. Dengan tenang, Spandin mengatakan bahwa Olpia telah menjadi kriminal dan tidak percaya akan bertemu di Ohara. Lalu menjelaskan bahwa Ohara juga akan bernasib sama seperti Olpia, karena kapal perang angkatan laut telah bersiaga di pesisir pantai untuk menghancurkan Ohara sebagai peringatan untuk orang-orang yang meneliti Poneglyph. Kemudian Spandin memerintahkan kedua bawahannya untuk menangkap Olpia. Dia diserang dan itu membuatnya pingsan. Kemudian dia dibawa ke pohon Mahatahu untuk menemui para ilmuwan yang telah dikumpulkan. Dia dilempar ke hadapan para ilmuwan tersebut. Spandin ingin membuktikan bahwa Olpia dan ilmuwan ada hubungannya,
sehingga membuat mereka bersalah. Setelah Olpia sadar, dia melihat Robin juga berada di situ. Dia bahagia melihatnya telah besar. Setelah pemerintah dunia menemukan Poneglyph, mereka dianggap bersalah. Kemudian Spanden melaporkan kepada Gorosei, tetapi disela oleh Clover dengan mengatakan hasil penelitian mereka dan mengungkapkan kebenaran tentang Poneglyph. Karena itu, membuat pemerintah dunia murka dan langsung memerintahkan penghancuran Pulau Ohara. Spanden memerintahkan bawahannya untuk membawanya bersama mereka. Ketika Robin menyadari bahwa dia adalah ibunya dan memanggilnya, Robin menanyakan apakah benar dia ibunya. Dia hanya bisa berbohong bahwa Robin salah orang sambil menangis, karena dia tidak ingin Robin dianggap sebagai anak dari seorang kriminal. Saat Booster Call dimulai, ketika satu tembakan hampir terkena Spanden, dia menjadi panik dan meninggalkan pulau tersebut tanpa Olpia. Olpia yang tertinggal kemudian didekati oleh Robin. Dia memeluknya sambil melepas kerinduan mereka dan mengatakan bahwa dia sangat bangga padanya dengan apa yang Robin capai selama kepergiannya. Kemudian Saul datang untuk mencari Robin, lalu dia terkejut kenapa Saul sampai ke pulau tersebut. Kemudian dia memohon kepada Saul untuk membawa Robin ke tempat yang aman karena ada yang harus dilakukan sebagai seorang ilmuwan Ohara, dan mengatakan kepada Robin untuk terus hidup, untuk mewariskan sejarah kepada orang lain, dan menjalani hidup sepenuhnya. Setelah Saul pergi, dia berterima kasih dalam hati kepada Robin karena telah memanggilnya ibu, lalu dia menangis. Kemudian dia membantu para ilmuwan untuk menyelamatkan buku-buku di pohon Mahatahu yang terbakar dan membuangnya ke danau. Setelah kejadian itu, hanya tersisa kehancuran di pulau tersebut, dan semua orang di sana dianggap telah mati. Dan itulah saat terakhir Robin bertemu dengan ibunya yang bernama Nico Olpia. Nah, itulah seluruh cerita Nico Olpia pada anime One Piece. Semoga video kali ini memberi informasi yang bermanfaat buat kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video Aspedia episode 11. Terima kasih dan bye-bye.